Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, kecurangan pemilu 2024 akhirnya terbongkar. Di video kali ini, anggota DPR dengan terang-terangan mengatakan di sebuah rapat di Komisi 2 DPR bahwa pemilu 2024 adalah pemilu paling brengsek dan penuh kecurangan. Mulai dari penyelenggaranya sampai keputusan akhir dari kontestan tersebut, anggota DPR tersebut juga mengatakan mereka siap mundur karena merasa bersalah dengan pengawasan yang tidak becus. Bahkan, dia juga mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, dan juga DPR harus bertanggung jawab atas masalah ini. Sementara itu, ada yang janggal saat Presiden Prabowo membuka acara Danantara senilai 1.000 triliun US dollar. Melarang media merekam kegiatan tersebut. Ruangan tiba-tiba dikosongkan dari wartawan, alasannya disebut demi etika. Tapi apakah benar sesederhana itu? Apa yang disembunyikan oleh pemerintah kepada rakyat tentang pertemuan atau pembukaan Danantara beberapa hari yang lalu? Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go! Pidato Prabowo di Danantara. Apa yang disembunyikan? Senin, Ya, apa yang disembunyikan? 2025 di Jakarta Convention Center. Sebuah peristiwa tak biasa terjadi. Presiden Prabowo Subianto dalam acara Town Hall Meeting Danantara melarang semua media merekam pidatonya. Alasan resmi yang disampaikan untuk menjaga etika komunikasi saat memberikan teguran langsung kepada para direksi badan usaha milik negara. Tapi di balik alasan formal itu, suasana sunyi di aula besar itu justru membangkitkan spekulasi liar. Danantara bukan kecil. Ia adalah mega proyek dana kekayaan negara senilai lebih dari 1.000 triliun. Wow, 844 badan usaha milik negara strategis yang menyangkut langsung masa depan ekonomi Indonesia. Diam-diam, publik mulai bertanya, kalau hanya sekadar menegur, mengapa tidak transparan? Bukankah rakyat berhak tahu siapa yang selama ini mengelola kekayaan negara? Apakah iya benar-benar. masalah yang coba dilindungi? Apakah ada skandal yang belum siap dibuka? Ketika pidato seorang presiden tentang dana raksasa yang dikumpulkan dari kekayaan negeri ini berlangsung di balik pintu tertutup, maka kecurigaan bukan sekadar teori, itu adalah tanda bahaya. Tanda bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih mengancam kepercayaan kita semua. Saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Oh, kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Wow, wow, Dan fantastis. kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu Iya. kaget. Wih. Wow, gila, angkanya sangat fantastis, 1.000 triliun US dollar, sangat luar biasa ya. Ini benar-benar luar biasa ini. Sebentar lagi kemiskinan di Indonesia akan segera lenyap dari muka bumi ini. Sebab tadi Pak Prabowo mengatakan kekayaan Danantara adalah milik bangsa Indonesia. Tetapi acara pembukaan Danantara kemarin ditutup, tidak boleh diketahui rakyat, tidak boleh diliput media. Ada apa nih Pak? Ada apa nih dengan antara pemerintah dengan rakyat? Katanya kekayaan Danantara itu sangat fantastis milik bangsa Indonesia, tapi rakyat Indonesia sendiri tidak boleh mengetahuinya kegiatan pembukaan Danantara yang beberapa hari yang lalu. Ada apa nih? Ini patut dipertanyakan ini ya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Kaget. Dedi, silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Wow. Saya katakan begitu. 545 daerah pilkada, oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Iya, iya. Saya nggak tahu
Kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua? Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. Iya. DPR juga. Iya. Supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Iya, mundur aja. Tanggung jawab kita pada bangsa ini loh. Iya, kalau merasa tidak benar kerjanya mundur aja itu. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dari 235, 37 itu kota kosong. Berarti hanya 198 daerah. 198 daerah itu bukan tidak bermasalah. Either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau orang udah capek. Iya. Sekarang rakyat disuruh bayar lagi 1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang bener aja kita ini, tanggung jawab kita di mana? Masalah SKCK, ijazah, administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong, mundur. Iya, betul, mundur. Semua di daerah itu, pada KPP. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, saya selesai sudah. Berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah. Wow, hampir 60%. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga. Gila ya, hampir 60% pilkada bermasalah. Gila. Ini benar-benar keterlaluan ini penyelenggaranya yang harus disalahkan ini. Penyelenggaranya seperti KPU, Bawaslu tadi yang penting ya, yang pokoknya itu yang harus bertanggung jawab atas permasalahan ini. Sebab hampir 60% permasalahan terjadi di pilkada kemarin itu benar-benar keterlaluan. Pemilu sangat curang seperti yang disampaikan oleh Bang Yudi terus ini ya. Oke guys, lanjut. Pemilu yang jurdil, bikin pelanggaran di mana-mana, dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Iya. Apa yang mau kita sampaikan, Pak? Tidak adil kalau ini ditimpakan sama pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibiayai kelalaian kalian semua. Tidak akan ada gugatan kalau Gakumdu itu benar-benar kerja. Tidak akan ada yang masif kalau PJ-nya itu benar-benar punya marwah. Bawaslu-nya kerja benar. DKPP-nya kerja benar. Malu kita, Pak. Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Iya. Jadi kalau Pak Ketua KPU nggak merasa bersalah, Pak, nggak tahu lagi saya, Pak. Kalau Bawaslu menganggap ini bukan salahnya dia, bingung saya. Kalau Kemendagri nggak merasa ada kekurangan di pihaknya, wah kebangetan. Iya. Demikian juga Polri. Apa kita disuruhin anggaran Kemendagri aja potong. Masa disuruh daerah lagi potong? Nggak adil. Bener, saya berharap ini forum refleksi Bapak Ibu. Yang bener lah kita ngurus negara ini, ngurus republik ini. Masa 60% pilkadanya bermasalah? Keterlaluan. Pantasan ya kepala daerahnya nggak ada yang berkualitas. Saya tanya nih Pak Bawaslu, KPU, dan Pak Kementerian Dalam Negeri. Ini yang mau kita wariskan, Pak. Dan ini akan direplikasi pada pemilu-pemilu berikutnya, Pak. Ujungnya apa? Hutang habis, tambang habis. Semua dihabiskan untuk membiayai pemilu, Pak. Apa nggak melihat efek dominonya kita ini? Saya minta tolong, saya keras karena apa? Ini soal bangsa ini. Iya. Bukan soal teknis kurangnya anggaran, Bapak Ibu. Siapa yang jamin PSU pertama nanti tidak ada PSU kedua? Kita pernah ngalami sampai 3 kali PSU di Maluku Utara. Iya. Siapa yang bisa jamin? Akhirnya kepala daerah yang terpilih pun nggak legitimate. Yang milih nanti 20%, 30%. Cari uang lagi mereka untuk money politik. Iya. Itu tembakau. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur, tanggung jawab sama negara. Iya, mundur aja sekalian semuanya. Kalau perlu bubarkan itu DPR. Saya nggak merasa punya martabat jadi DPR kayak begini hasil pemilu. Iya. Bubarkan aja itu DPR, nggak guna itu kalau gitu. Saya nggak punya kemampuan untuk menerima ini.
Iya, iya, iya. Begini yang kita hasilkan. Oke, mantap, luar biasa nih Bang Deddy. Kali ini benar-benar muak beliau ya dengan kejadian di Pilkada 2024 ini. Hampir 60% kecurangan yang terjadi pada Pilkada tahun ini gitu ya. Jadi pantasan ya pejabat-pejabat yang terpilih, kepala-kepala daerah yang terpilih itu tidak ada yang berkualitas. Sudah lebih dari 1 hari kerja, tetapi tidak ada yang berkualitas kinerjanya. Jadi jangan salahkan jika rakyat itu marah, jangan salahkan jika rakyat itu mengkritik dengan keras kinerja kepala-kepala daerah gitu ya, termasuk itu gubernur, wali kota, camatnya lah gitu. Jadi pantasan otaknya itu terbalik semua, gak ada yang dipilih oleh rakyat, karena rakyat itu cuman dihadapkan dengan kotak kosong gitu. Aduh, kacau. Kapan perlu bubarkan aja tuh semuanya, bubarkan KPU, bubarkan Bawaslu juga, kapan perlu bubarkan juga ini DPR. Gak guna kalau penyelenggaranya seperti itu, gak perlu ada pemilu. Mending pilih aja satu-satu, udah selesai gitu ya. Ditunjukkan aja oleh presiden atau oleh PR, selesai, gak perlu ada pemilu jika seperti ini kejadiannya. Oke guys, itu reaksi hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.